kita meminta hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan kita, bukan orang lain, tempat, makanan, ataupun siapa. Tidak, hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan dan bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kembali, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 85. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Good Readers, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita ingin merasakan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita merasakan letih, lesu, bahkan dengan persoalan kehidupan kita yang tidak pernah habis-habisnya datang, maka kita ingin merasakan kepada Tuhan, Tuhan tolong pulihkan kehidupan saya. Nah, pemazmur yang kita baca pada bagian ini juga sama. Dia menginginkan adanya satu pemulihan yang luar biasa yang terjadi dengan orang Israel. Tetapi kalau kita renungkan kembali pembacaan kita pada hari ini, maka kita bisa melihat apa yang dibutuhkan jika hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa dosa itu telah diampuni oleh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ini paling mendasar. Karena apa? Kalau kita belum sadar bahwa dosa kita itu belum diampuni oleh Tuhan, maka hidup kita itu menjadi tidak maju ya. Kenapa? Menjadi minder. Artinya, saya tuh kan belum diampuni, nggak mungkin dosa saya sebegini besarnya, mana mungkin Tuhan mengampuni, dan seterusnya. Malah pikiran-pikiran demikian itu sangat mengganggu kita. Maka pemulihan yang pertama adalah kita sadar dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, meminta kepada Tuhan untuk dipulihkan, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Pemazmur meminta dengan sangat rendah hati, karena dia tahu hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Dialah sumber pemulihan itu. Betul, kadang-kadang kita perlu healing, kata-kata anak-anak zaman now gitu ya. Kalau zaman now bilangnya healing yuk, healing gitu ya. Penyembuhan. Biasanya jalan-jalan kemana, nonton, ataupun mungkin bagi yang suka traveling, atau kulineran, dan seterusnya. Itu memang betul, kadang-kadang kita membutuhkan hal demikian. Tetapi pemazmur akan melihat lebih dalam lagi. Orang yang ingin dipulihkan, dia harus sadar bahwa Tuhanlah sumber daripada pemulihan itu. Bukan tempat-tempat yang lain, healing-healing yang lain, atau tempat traveling, atau tempat kulineran, tidak. Bagi pemazmur, dia sadar Tuhanlah yang menjadi sumbernya. Ini pun kita harus sadari dengan baik gitu ya, bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan merasakan pemulihan. Dan yang ketiga, bersedia mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam kebodohan yang sama. Dosa itu membuat kita menjadi bodoh. Dosa itu membuat kita menjadi sakit. Dosa itu membuat kita menjadi terikat. Hanya Tuhanlah yang memampukan untuk bisa melepaskan semuanya itu. Nah, oleh karena itu pemazmur sadar bahwa ketika dia hidup di dalam dosa, ya maka pikiran, hatinya, dan keseluruhan hidupnya itu menjadi bodoh. Sehingga dia memilih dosa daripada melakukan firman Tuhan. Ini kesadaran yang paling penting sekali. Bahwa kita tahu bahwa dosa itu membuat kita semakin bodoh. Bukan membuat kita semakin pintar ataupun hebat. Nah, oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kita belajar kembali begitu ya. Bahwa kalau hidup kita ingin dipulihkan, jelas sekali. Kita harus benar-benar sadar kita sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Kita meminta hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan kita. Bukan orang lain, tempat, makanan, ataupun siapa. Tidak, hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan kehidupan kita. Dan yang ketiga, orang yang dipulihkan adalah bersedia mendengarkan suara Tuhan, supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam kebodohan, yaitu dosa. Oleh karena itu, Kurtidas, balik lagi, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dalam segala aktivitas kita. Dan kalau memang kita masih ingin dipulihkan, mari kita lakukan ketiga hal ini, supaya hidup kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.